Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami dengan judul Formulasi dan Uji Kualitas Sabun Transparan Berbasis Minyak Kelapa Murni atau Virgin Coconut Oil. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Redo Pernah-TS, dan rekan saya, Ratna Nurmentari. Baiklah, langsung saja yang ke bab 1, yaitu pendahuluan. Dengan latar belakang, kulit adalah organ tubuh pertama yang akan terkena polusi oleh zat-zat seperti debu yang terdapat di lingkungan. Debu tersebut akan menempel pada kulit disebabkan adanya lemak pada kulit. Hal ini dapat menyebabkan fungsi kulit dapat terganggu oleh kotoran atau debu tersebut. Untuk membersihkan kotoran tersebut, umumnya digunakan air. Namun, air saja dirasa tidak cukup. Diperlukan suatu bahan yang mampu menghilangkan kotoran tersebut. Masyarakat secara umum telah lama mengetahui bahwa sabun merupakan bahan yang dapat membersihkan kotoran tersebut. Sabun jika larut dalam air akan menurunkan sifat tegangan permukaannya atau bersifat surfaktan atau surface active agent. Indonesia adalah negara penghasil buah kelapa terbesar di dunia setelah Filipina. Sebagian bahkan lebih wilayah pesisir di Indonesia ditumbuhi oleh pohon kelapa. Hampir seluruh hasil produksi kelapa Indonesia diekspor ke luar negeri. Hal inilah yang membuat para ahli berinovasi untuk membuat olahan kelapa yang memiliki banyak manfaat untuk mengurangi nilai ekspor tersebut. Salah satunya diolah untuk sebagai virgin coconut atau minyak kelapa murni. Untuk rumusan masalah, yang pertama itu bagaimana tahapan pembuatan minyak kelapa murni atau VCO, bagaimana tahapan pembuatan sabun transparan dari VCO, dan ketiga, apakah sabun transparan dihasilkan telah sesuai dengan standar nasional Indonesia. Untuk tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui tahapan pembuatan virgin coconut oil atau VCO, mengetahui tahapan pembuatan sabun transparan dari VCO, dan mengetahui kualitas sabun transparan melalui uji kualitas sabun transparan. Untuk ruang lingkup, yang pertama itu kelapa tua segar berasal dari Sumatera Selatan. Untuk perhitungan uji kadar asam lemak bebas atau FFA pada VCO, uji pH dan kadar air pada sabun transparan yang dihasilkan merujuk pada standar nasional Indonesia. Untuk manfaat, pembuatan sabun transparan berbahan baku minyak kelapa murni ini dinilai dapat menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan jika dilihat dari segi manfaatnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang teknik kimia bagi mahasiswa maupun pembaca mengetahui cara pembuatan virgin coconut oil dan mengubahnya menjadi sabun transparan. Untuk bab 2 tinjauan pustaka akan berisi mengenai virgin coconut oil, manfaat VCO, metode pembuatan VCO, jenis dan sifat sabun, dan sabun itu sendiri. Yang pertama itu virgin coconut oil. Virgin coconut oil merupakan minyak kelapa murni yang terbuat dari daging kelapa segar yang diolah dalam suhu rendah atau tanpa pemanasan, sehingga kandungan yang penting dalam minyak tetap dapat dipertahankan. Tabel 2.2 di sebelah kanan merupakan tabel kandungan yang terdapat pada virgin coconut oil. Dapat dilihat kandungan terbesar itu ada pada asam laurat, sekitar 44-53%. Asam laurat sendiri digunakan dapat berfungsi sebagai pelembut dan pelembab kulit. Tabel di sebelah kiri merupakan standar bahan baku minyak untuk pembuatan sabun berdasarkan standar nasional Indonesia. Asam lemak bebas sebanyak kurang dari 25% dengan bilangan penyabunan 196 sampai 206. Selanjutnya itu manfaat minyak kelapa murni. Di bidang industri kosmetik, VCO umumnya digunakan untuk membuat sabun karena sangat baik digunakan sebagai pelembab dan sampo yang berfungsi untuk mengurangi ketumbe. Selain itu, VCO banyak digunakan sebagai minyak pijat atau massage oil, aromaterapi, minyak pembau atau carrier oil. Selanjutnya, beberapa manfaat VCO bagi kecantikan kulit antara lain banyak mengandung vitamin E atau mikronutrien utama VCO yang berfungsi sebagai antioksidan yang dapat membantu mengurangi pigmentasi yang disebabkan oleh radikal bebas. Dapat menghilangkan sel-sel kulit mati yang ada pada permukaan kulit sehingga dapat melembabkan dan mencerahkan kulit. Yang terakhir itu dapat mengurangi dampak terkena kanker kulit karena dapat melindungi diri dari radiasi sinar ultraviolet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya itu metode pembuatan minyak kelapa murni. Nah, adapun perbedaan dalam teknik pembuatan VCO terletak pada saat pemilihan minyak dari protein kelapa, di mana perbedaan ini akan menghasilkan VCO yang berbeda pula kualitasnya. Nah, yang pertama itu pembuatan minyak kelapa murni dengan enzimatis, yang kedua pembuatan minyak kelapa murni dengan metode sentrifugasi, dan yang ketiga pembuatan minyak kelapa murni dengan metode pemanasan. Selanjutnya itu sabun. Nah, seperti yang kita ketahui, sabun adalah sebuah zat yang digunakan untuk membersihkan sesuatu. Sabun itu sendiri terbentuk melalui reaksi saponifikasi, di mana lemak atau minyak direaksikan dengan basah, yaitu NaOH, di sini kita gunakan, menghasilkan sabun dan produk sampingnya itu gliserol. Next. Nah,
Yang keempat itu jenis dan sifat sabun. Kalau sabun itu berdasarkan wujudnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu sabun padat dan sabun cair. Nah, yang membedakannya itu kalau sabun padat menggunakan basa NaOH dan kalau sabun cair itu menggunakan basa KOH atau kalium hidrosida. Nah, di samping ini yaitu tabel syarat mutu sabun mandi. Ada kadar air, jumlah asam lemak, alkali bebas, asam lemak bebas atau lemak netral, dan bilangan penyabunan dengan nilai di samping ini. Oke, next. Nah, metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental laboratorium. Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilakukan di laboratorium rekayasa dan proses dan pengembangan produk industri kimia. Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, dan penelitian ini direncanakan selama kurang lebih 3 bulan, yaitu dimulai dari bulan Mei sampai Juli tahun 2022. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan, yang tertera di sini antara lain corong pemisah, hot plate, magnet serial, dan lain-lain. Nah, kalau bahan pembuatan VCO-nya itu ada 2, kelapa tua dan air. Kalau bahan pembuatan sabun transparannya itu ada ini, minyak kelapa murni yang hasil kita bikin, NaOH, asam stearat, alkohol, gliserin, gula, parfum, dan aquades. Next. Nah, yaitu prosedur penelitian. Jadi kami itu ada 2 tahap. Yang pertama itu membuat VCO, dan yang kedua baru membuat sabun transparan berbasis dari VCO yang dibikin gitu. Nah, kalau pembuatan VCO yang pertama itu kami memilih kelapa tua terus diparut. Nah, hasil parutannya tadi itu ditambahkan air dengan perbandingan 1:1, yaitu 1 liter air dan 1 liter buah kelapa. Nah, setelah itu diekstraksi dengan cara pemerasan, keluarannya itu berupa santan. Nah, santan tadi itu dimasukkan ke dalam corong pemisah, terus didiamkan selama kurang lebih 1 jam. Setelah didiamkan 1 jam, dia itu akan membentuk 2 lapisan, yaitu krim atau skim. Nah, setelah itu si skimnya itu kita buang, lalu kita ambil krimnya. Dilakukan dengan krimnya tadi dipanaskan dengan suhu 55 sampai 70 derajat Celcius. Terus setelah dipanaskan, pokoknya sampai dia itu berbentuk minyak. Nah, nanti si minyaknya itu akan ada kayak blondo. Blondo itu kalau kalian tahu serundeng. Nah, itu blondo. Jadi dipisahin dari blondonya. Jadi diambil minyaknya aja. Udah selesai si VCO tadi, lanjut ke pembuatan sabun transparan. Nah, si VCO tadi diambil sekitar 25 ml, dipanasin di hot plate di suhu 60 sampai 65 derajat Celcius. Nah, kalau udah di suhu segitu, kita masukin asam stearat. Nah, asam stearat itu kan berupa padatan. Nah, sebelum itu dilelehin dulu di suhu 60 derajat Celcius. Setelah dilelehin baru dimasukin ke minyak yang udah dipanasin tadi. Setelah itu tetap diaduk pakai magnetic stirrer, suhunya dijaga di 70 derajat Celcius. Setelah itu dimasukin NaOH. Kalau udah dimasukin NaOH, maka dia akan terbentuk reaksi saponifikasi. Setelah itu langsung ditambahin alkohol. Alkohol itu sebagai pelarutnya. Terus ditambah lagi gula, gliserin, terus aduk lagi sampai homogen, kemudian agak didinginkan gitu sampai suhu 40 derajat Celcius. Nah, kalau udah di suhu segitu, campur lagi si ekstrak atau aditif yang mau dipakai gitu. Kalau mau pakai ekstrak bunga melati atau bunga apa, terus ditambah lagi pewangi gitu. Terus setelah diaduk, setelah sampai homogen, si campuran tadi dituangkan ke dalam cetakan, terus didinginkan sampai kurang lebih 24 jam. Nah, sabun kemudian dikeluarkan dari cetakan dengan hati-hati. Oke, next. Nah, adapun metode analisa yang kami lakukan, ada di VCO dan ada di sabun transparan itu sendiri. Nah, kalau di VCO itu kami melakukan pengujian uji kadar asam lemak bebas seperti yang sudah kita tahu pada umumnya. Terus menghitung angka penyabunan. Nah, setelah udah VCO itu udah nilainya udah bagus banget sesuai dengan SNI, si FFA-nya sama bilangan penyabunannya, baru bisa dilanjutkan sebagai basis pembuatan sabun transparan. Nah, pada sabun transparan itu dilakukan uji kualitas, uji pH, dan uji kadar air. Uji pH, seperti yang kita tahu juga, sabun itu kan tidak boleh terlalu basah dan tidak boleh terlalu asam juga. Jadi harus sesuai dengan SNI si pH sabunnya itu. Dan selanjutnya itu uji kadar air. Kenapa harus dilakukan uji kadar air? Karena apabila persentase kadar air sabun itu di atas 40%, maka sabunnya akan sangat mudah melebur dengan air gitu. Oke, next saya kembalikan kepada moderator.
Redo. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baiklah, kami dari kelompok Body Scrub izin bertanya kepada kelompok Redo. Tadi kan disebutkan terdapat beberapa metode dalam pembuatan VCO. Yang saya ingin tanyakan, metode apa yang kalian pilih dan alasannya kalian memilihnya? Terima kasih. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Trisilvia yang bertanya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Trisilvia. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi kan terdapat beberapa metode dalam pembuatan VCO, yaitu ada dengan enzimatis, dengan metode sentrifugasi, dan pemanasan. Nah, metode ini sendiri memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Metode enzimatis ini sendiri memiliki kelebihan VCO yang dihasilkan akan berwarna bening, hasilnya lebih tinggi karena kandungan sangat bebas, tidak banyak mengalami perubahan, dan juga tidak mudah tengik. Namun kekurangannya itu membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 20 jaman untuk proses denaturasi protein untuk memisahkan minyak dari ikatan lipoprotein. Yang kedua itu pembuatan dengan sentrifugasi. Hampir mirip dengan enzimatis, yaitu kelebihannya itu menghasilkan VCO yang warna jernih, daya simpannya yang lebih lama itu sekitar 10 tahun, dan proses pembuatan yang relatif cepat, tergantung kecepatan pemutaran. Namun kekurangannya itu memerlukan biaya produksi yang cukup tinggi di alat sentrifuge-nya, dan juga tenaga listrik yang dibutuhkan cukup besar sehingga membutuhkan biaya produksi. Untuk itulah kami memilih pembuatan minyak kelapa muda dengan metode pemanasan, karena dianggap lebih irit dan praktis. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu VCO yang dihasilkan tidak terlalu bening atau tidak terlalu transparan. Nah, untuk mengatasinya itu kami menambahkan alkohol sesuai dengan takaran yang diperlukan sehingga dapat membuat minyak yang kami hasilkan itu lebih transparan. Itu saja jawaban dari kami. Apakah sudah terjawab? Udah jelas. Terima kasih, Redo. Baiklah, apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Cek. Suaranya masuk nggak? Oke, saya dari kelompok Body Scrub juga yang mau bertanya, kenapa pada saat pembuatan VCO itu perbandingan antara kelapa dan air itu 1:1? Mungkin itu aja pertanyaannya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Sinia. Mungkin rekan saya ingin menjawab. Oke, Senia, sebelumnya makasih atas pertanyaannya. Jadi, kenapa harus 1:1? Sebenarnya itu bisa kayak 1:2, 1:3, atau 2:3, terserah gitu. Tapi, kenapa 1:1? Karena lebih efisien. Nah, pada saat air itu fungsinya kan untuk sebagai pelarut gitu. Ibarat kata tuh diibaratkan kan mau dilakukan ekstraksi, harus ditambahin cairan biar mendapatkan ekstrak gitu pada saat pemerasannya. Kenapa harus gitu? Karena kalau terlalu banyak air atau tidak seimbang perbandingannya akan mempengaruhi lama pemasakan. Karena kalau kebanyakan airnya, memang sih kalau airnya ditambahkan lebih banyak, santan yang dihasilkan lebih banyak lagi. Tapi kan pada proses pemisahan akan dipisahkan kembali kan krim sama skimnya gitu. Jadi kayak bakal dibuang juga gitu akhirnya. Terus pada pemanasan kalau kebanyakan kandungan air juga bakal lama. Kan itu harus kayak menguapkan airnya gitu. Kan kalau kandungan si airnya dikit pada saat pemanasan jadi lebih cepat gitu terbentuknya minyak gitu. Nggak kelamaan waktu dalam menguapkan airnya itu. Itu Sen. Apakah sudah jelas? Jelas, makasih atas penjelasannya.
Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Sinia yang sudah bertanya. Bagaimana dari kelompok lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau dari kelompok kami sudah cukup dong. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, selanjutnya bagaimana tanggapan dari tim penilai? Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Gilang Pangestu dari kelompok penilai. Nah, sebenarnya tadi penjelasannya udah baik ya. Tapi tadi saya pada bagian pendahuluan tadi, saya lihat tadi masih ada kekurangan. Kalian tidak terdapat hipotesis. Mungkin kalau saran dari saya mungkin itu ditambahin hipotesis. Mungkin kalau dari Syarul, apakah ada tambahan? Oke, terima kasih untuk kelompok Redo dan juga Tari atas presentasinya. Dari kami sendiri, kami melihat presentasinya sudah sangat bagus, penguasaan materinya juga sudah sangat baik. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi juga terjawab dengan baik ya. Mungkin selain daripada tadi ya, ada beberapa poin menurut saya kelompok Redo dan juga kelompok Tari ini ketika tadi menjelaskan itu speednya agak terlalu cepat gitu. Mungkin nanti agak sedikit dikurangi. Tapi dari materi yang disampaikan sudah disampaikan dengan baik dan dipahami dengan jelas gitu. Mungkin itu saja dari saya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Gilang dan Syarul atas masukannya. Mungkin dapat kami perbaiki untuk yang akan datang. Mungkin itu saja dari presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.